Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Balik lagi di Opini Obrolan Pas di sini. Nah, pemirsa masih bersama dengan Mas Trianta di sini. Nah, Mas, kalau kita bahas tentang otomotif nih, Mas, otomatis akan bolak-balik bengkel nggak sih, Mas? Betul. Nah, apakah ini menjadi suatu kiat atau suatu wadah yang bisa menjadi sarana untuk membangun, mendompleng bengkel-bengkel yang ada di Bengkulu? Oke, bagus pertanyaan Mbak Tari. Luar biasa. Jadi untuk sama-sama maju, itu butuh teman. Betul. Tadi tim kan, nah sekarang teman-teman yang dimaksud adalah teman seprofesi saya. Kalau saya mungkin basicnya di audio ya kan, perlampuan maunya kan, dua basic itu. Nah kita butuh juga teman-teman yang berkecimpung dengan bengkel atau mungkin toko ya. Iya. Contohnya maunya engine, mesin, itu kan di luar kemampuan saya. Ibaratnya paling kita cuma mengarahkan, yuk gabung. Nanti kalau buat mesin ke sana. Oh nanti kalau buat cat ke sana gitu kan. Oh jadi diarahkan gitu. Jadi 5 sektor tadi yang saya maksud, tadi audio kita udah pegang ya kan. Untuk kaki-kaki, pelek segala macam itu ada nanti bengkel A maunya gitu kan. Engine mungkin nanti bengkel yang B gitu. Jadi 5 sektor tadi akan menumbuhkan ibaratnya anggaplah UMKM lah bahasa kami lah ya. UMKM bengkel itu yang bisa numbuh bareng-bareng. Itu sih. Itu butuh kolaborasi, kebersamaan. Kemudian kalau disonding dengan kegiatan kontes tadi, itu bisa nyatu. Nah, nanti mereka-mereka itu yang terlibat dari pembuatan mobil itu sendiri, maunya mobil Mbak Tari nih, main lampu tempat saya, main audio tempat saya. Oh, saya main beli bannya di sana. Ya nggak apa-apa, nanti pas kegiatan baru kita ayo bareng-bareng kita ramein. Oh gitu. Yang kita bangun mobil yang mana yang paling proper, mohon maaf yang ibaratnya dananya unlimited yang mana nih gitu kan. Nah itu boleh nanti. Jadi itu suatu Mister itu bagus nih unlimited momennya. Udah kan udah kelihatan tuh bangun mobilnya serius gitu. Jadi lebih enak gitu. Betul. Ya Mas ya. Kalau untuk masalah yang ngurusinnya, yang servisnya dan lain-lain udah aman, semuanya udah tergabung di sini gitu ya. Ya, jadi mereka tuh punya sektor masing-masing. Ada sektor masing-masing. Jadi bengkel saya ngurusin lampu sama audionya. Ntar budget yang lainnya dibagi ke kaki-kaki yang mana gitu kan. Jadi udah terbagi gitu sih. Artinya memang mendukung untuk UMKM Bengkulu khususnya di bidang bengkel dan juga dealer kali ya. Dealer betul, dealer ban, dealer lampu, dealer macam-macam lah pokoknya. Pokoknya terlibat semua di sini. Iya, dan juga mungkin penjualan mobil baru juga otomatis karena mobilnya jadi kontes otomatis beli lagi kan. Iya, akhirnya jadi nambah iya, kan. Betul, akhirnya kan semuanya berjalan. Sebenarnya itu sih. Dan saya pastikan orang Bengkulu, mohon maaf duitnya banyak kok. Yakin saya. Masya Allah. Asli. Ya. Karena beli pelek yang hargaan 30 juta itu udah ibaratnya bukan asing sekarang. Setelah kontes nih ya. Udah saya lihat, ganti ya. Saya cuma padahal mohon maaf beli nggak tempat saya nih. Buset saya bilang 30 juta biasa, yang beli air sus sekian juta, mau sampai 50 juta itu udah biasa sekarang. Sekarang ya setelah acara kegiatan yang 2 tahun ke belakang ini ya, berarti artinya sudah benar-benar udah memahami, bahasanya jajan dikit lah bahasa mereka, untuk yang penting mobilku ganteng, kayak gitu kira-kira. Kan kalau demi hobi, hal yang disukai itu tadi ya Mas ya, jadi udah jor-joran semua nih. Tinggal mungkin ke edukasinya lagi, yaitu tadi pentingnya kegiatan di tanggal 20 ini nanti. Oh iya. Iya kan ya? Pokoknya buat teman-teman yang tanggal 20 besok nggak ada kesibukan, udah datang aja. Datang aja, nggak usah malu-malu. Oke. Kalau ntar malu-maluin. Oke. Oh jadi begitu. Memang semuanya mendukung ya Mas ya. Nah tapi kalau kita bahas nih Mas, awal perjuangannya Mas untuk membangun, Mas dan juga teman-teman untuk membangun otomotif di Bengkulu sendiri, mungkin kilas balik beberapa tahun sebelum 2 tahun silam ya, yang kata Mas setelah itu mulai rame. Itu gimana sih perjuangannya Mas? Sempat kayak ngadepin masa-masa jenuhnya kah atau bagaimana? Jadi sekitar 3 tahun yang lalu lah ya, saya menjadi peserta ibaratnya kontes yang ibaratnya kami itu bingung artinya gini. Bingung gimana? Bingungnya begini, saya udah kontes keliling semuanya kan, begitu pulang ke Bengkulu,
kok Bengkulu nggak kayak gitu ya? Nah, beda sendiri ini jadinya. kok sepi banget gitu kan. Padahal oke. orang di sana tuh bangun mobilnya begini sampai ibaratnya bisa bagus, tapi kok di Bengkulu mohon maaf kok nggak ada yang akhirnya saya coba datangkan ada regulasi EMA itu, EMA Racing namanya, kita kontes dan si jurinya bilang, di daerah kamu Mas Tri tolong dikembangin dengan cara kamu. Kembangin dalam artian silahkan dikembangin gimana caranya biar Bengkulu ini bisa hidup otomotifnya, ya kan, dari balapnya mungkin ya, kebetulan balap kan temen tuh. Nah, memang sekarang udah rame ya kan, alhamdulillah nih tahun sekarang kemudian sekarang modifikasinya udah mulai rame, jadi alhamdulillah sekarang ada hasilnya lah. Udah ada hasil boleh terlihat ya Mas ya. Ya sekarang saya sih kepengennya, saya di sini kepengennya bisa nyatuin orang banyak, bisa ngeramein dunia otomotif, kemudian UMKM bengkel segala macam bisa jalan bareng-bareng. Jadi balance nih antara hobi, finansialnya, jalan semua ya Mas. Dan di situ tuh kita jangan merasa kita paling nah jangan, mau paling tinggi, paling apa jangan, kita harus benar-benar kita merangkul semuanya. Betul. Pokoknya yang lemah kita bantu, yang kuat harus kita sadar gitu kan. Jadi semuanya harus bisa kolaborasi lah Mbak. Intinya itu aja sih. Ya, sesuai namanya tadi kan jadi keluarga. Betul, ya. Dari lampu menjadi keluarga. Dari cahaya menjadi keluarga. Dari cahaya itu tagline-nya. Tagline untuk tanggal 20 besok. Untuk tanggal 20 besok. Jadi kami mau menyatukan lewat cahaya. Bukan lewat dari brand lagi. Jadi sekarang sudah kita lewat cahaya. Jadi maksudnya sekarang kan banyak tuh yang kelap-kelip, yang lagi itu kan lampunya ada yang jalan sendiri begitu kan. Itu menjadikan sesuatu, aku kepengen seperti itu. Nah, akhirnya kedorong ke sana. Nah, itu salah satu nanti tanggal 20 itu nanti kami ada tamu juga dari pusat, Aldi Rais bersama tim juga. Nanti itu menjadi slogan baru kita. Di setiap kegiatan pasti kita ada sesuatu yang baru. Ada sesuatu yang baru. Ada yang di highlight gitu. Betul, ya, karena dari kata-kata itu akan meyakinkan seseorang itu, meyakinkan, oh berarti kita itu buat begini ada ujungnya nih, gitu. Betul, Berarti begitu arahnya gitu. Jadi kita bisa mempersatukan lah ibaratnya gitu sih. Begitu, seru ya Mas ya. Udah bayang tuh, nah dari cahaya menjadi keluarga. Aturan itu ya Mas ya tema kita hari ini ya. Mestinya boleh juga. Mas nggak kasih saran sih. Soalnya kami kan tamu juga, jadi kami juga apa yang harus obrolin. Dari cahaya menjadi keluarga. Itu siapa yang mikirin tagline-nya Mas? Itu tim kami. Tim kami kan akhirnya ada ketua timnya, kemudian ada apa. Jadi kami juga sering kegiatan kan, apa yang kira-kira bisa menyatukan. Karena komunitas itu paling susah tuh mempertahankan. Ya betul. Mempertahankan yang kita maksud, kamu ikut saya terus ya nggak mungkin kayak gitu. Ada kejenuhan, ada kepingin dia meloncat dari lingkaran, macam-macam pokoknya. Jadi kita juga kepengen dari cahaya itu dulu, karena bukan dari brand lagi. Karena kalau brand itu terlalu kecil. Jadi kalau dari cahaya itu mungkin mohon maaf brandnya A, B, C segala macam bisa welcome. Gitu sih sebenarnya. Itu sebenarnya yang kita mau besarin, kuenya yang kita besarin, kue Bengkulu. Iya. Tapi pernah nggak sih Mas ngerasa kayak jenuh gitu, main mobil terus, mungkin jenuh juga, jengah juga dimarahin istri atau gimana? Oke, itu ada sebenarnya. Tapi artinya begini, kebetulan saya bilang, saya edukasi juga sama istri, sama keluarga juga saya bilang. Pemahamannya begini. Tanpa kita harus berdiri paling depan, menjadi pelopor, ibaratnya, pasti itu kita stagnan kayak 5 tahun belakang. Nah itu, jadi sebelum sekarang nih ya, lampu ini udah bagus-bagus, brandnya udah bagus, modifikasinya udah bagus, kemudian variasinya udah bagus. Nah, tinggal kita penerapan dalam mobil itu sendiri. Nah, jadi kan begitu dibangun mobil itu jadi bagus, kemudian terbentuklah bentuk mobil yang begini, lampunya diganti, interior ganti, itu menjadi sesuatu, bagus banget nih mobilnya, gitu nah kira-kira kan. Jadi kan ada keinginan orang itu nah. Nah, sekarang kalau di Bengkulu mohon maaf saya bilang mungkin ya lebih cenderung beli mobil yang ibaratnya lebih ekonomis kemudian dibangun. Nah, itu hasilnya lebih bagus dibanding mohon maaf beli yang harganya 1M tapi nggak bisa ngapa-ngapain. Kan jenuh itu. Cerita jenuh tadi ya. Nah, lebih baik kita yang beli mobil yang sedang-sedang aja, yang ibaratnya yang banyak komunitasnya ibaratnya, tapi itu bisa kita bangun. Nah, bangun step demi step, kemudian ini udah main kaki-kaki, udah main lampu, kemudian udah main ganti pelek, engine-nya udah diganti. Jadi semuanya bisa dibangun. Beda cerita kalau kita
yang udah jadi. Jadi kita Mau diapain jenuh, lagi? lebih jenuh Iya, itu Mas. Mbak. Iya, Iya, itu. betul. Jadi lebih baik membangun itu Membangun tadi, ya. itu ada bahasa kami itu ada perjuangannya. Ada perjuangannya, Betul. ada keringatnya di sana. Betul. Dan itu akan ditanya saat kontes. Oh. Momennya gini, Mbak Tari mobilnya bannya pakai ukuran berapa? Pelek pakai ukuran berapa? Ditanya nanti tuh. Oh iya. Kalau pemahamannya terhadap mobilnya sendiri Iya. itu berarti akan menyangkut ke penilaian juga atau bagaimana? Betul. Jadi ibaratnya itu apa namanya itu komunikasi terhadap juri itu yang bakal penilaian positif juga. ya, betul. Kalau maunya Mbak jurinya maunya jadi apa namanya ke jurinya lebih welcome, itu kan beda cerita kayak kan gitu. Benar. Menjelaskan secara detail. Pasti ditanya. Ownernya pasti kalau mohon maaf nih mobilnya bangun dari nol dia tahu nih. Kelihatan Kelihatan sebenarnya. maunya ditanya lebar pelek berapa, maunya ukuran ban berapa, gitu kasih tahu. Contoh yang kecil kayak gitu. Atau mungkin saya punya mobil racing, ditanya lagi maunya kan. Sampai owner ditanya, ini udah ganti nozzle-nya belum? Pakai ukuran berapa nozzle-nya? Pasti tanya kayak gitu. Oke. Itu. Banyak ya nama-namanya ya Mas ya? Banyak, makanya ayo Mbak Tari bangun mobil, antar ke tempat kita, langsung kita oprek. Iya, betul. Begitu ya? Iya, betul. Ya kalau dengar nama-namanya tadi sampai aku tanya ini apa maksudnya Mas? Oke. biar ada penjelasannya dan para pemirsa juga paham ya Mas Oke, ya. oke, Jadi oke. sambil kita ya pelan-pelan kali ya Mas untuk mengedukasi Betul. biar otomotif di Bengkulu Oke. lebih luar biasa lagi. Betul. Nah kalau anak-anak muda nih Mas, Oke. nah kan anak-anak muda kalau dilihat kegiatan-kegiatannya kita lihat dari sosial media pasti banyak kayak yang lebih disorot tentang kegiatan-kegiatan negatifnya nih Mas. Oke. Nah ini salah satu ada kegiatan positif untuk anak-anak muda. Anak Betul. muda banyak kan nih Mas yang bergabung di klub ini, sangat di timnya Mas. sangat banyak. Sangat Antusias banyak. mereka gimana Mas? Oh, antusias mereka selalu disupport sih ya, disupport dari keluarga semuanya. Karena di tempat kami itu tatkala mobil itu, mohon maaf nih ya, saya bilang ada umpamanya tulisan tuh Pro 7 umpamanya, atau bengkel saya bilang. Oke. Saya bilang sama mereka, kamu harus jaga nama baik tulisan itu. Oh, Bukan Anda lagi. baik. Sama Mbak Tari nempelin brand saya umpamanya kan. Saya bilang bukan Mbak Tari tolong jagain merek saya ya. Jagain bukan artinya dirusak. Dirusak tuh banyak macamnya. Kebut-kebutan di Iya jalan, benar. pakai lampu nggak sopan. Iya, Kalau nggak sopan, iya, artinya betul. udah tahu apa namanya kondisi Mbak pakai lampu jauh itu namanya nggak sopan. Nah, jadi artinya semua di jalan itu harus dijaga gitu. Itu yang Jadi saya maksud. dijaga nama besar. Nama besarnya yang dijaga, betul. Dititipkan itu ibaratnya Betul, ya Mas ya. iya. Kan ada tuh yang Mbak tadi Iya, tanyakan, betul, ada betul. merek brand ini, brand itu, klub ini, tim apa gitu. Itu harus dijaga. Saya titip pesan ke mereka. Oke. Nah, mungkin boleh nih Mas untuk terakhir sebagai penutup perjumpaan kita pada hari ini boleh disampaikan semangatnya nih untuk para tim dan juga keluarga besarnya Mas Trianto untuk menjelang kegiatan di tanggal 20 April ini nanti. Boleh disampaikan Mas. Oke, buat teman-teman semua atau owner mobil Pro 7 dan semua yang tergabung dalam tim Pro 7, tetap semangat, persiapkan mobil Anda di tanggal 20. Pokoknya semua yang tergabung dalam Pro 7 adalah untuk membesarkan Pro 7. Itu aja, Mbak. Oke, terima kasih banyak Mas Trianto. Terima kasih ya udah mau hadir di sini mengedukasi dan beri pemahaman baru nih untuk kami di sini. Satu lagi paling teman-teman dari saran ya buat semua nih. Saran buat semuanya Pro 7 bahkan mungkin brand yang lain. Kita selalu jaga persatuan dan persaudaraan di wilayah Bengkulu ini terutama untuk tidak terpancing dengan blok A, blok B dengan bahasa kami yang bahasa anak muda itu kecot A, kecot sana, kecot sini. Nah itu mohon No kecot ya. nah kecot ya. Artinya sudah akhiri itu sekarang fokus kita bangun mobil, bagusin di Bengkulu itu masih banyak sekali mohon maaf mobil yang belum proper. Karena di akhir tahun ini kita butuh mobil-mobil yang proper sehingga kita bisa berjoin atau berlaga untuk kontes ke semua wilayah Sumatera ini. Itu aja sih saran saya begitu. Nah, jadi kalau mulai tersulut nih ya Mas ya. Jadi fokus lagi ke tujuan utamanya gabungnya apa ya, gitu ya Mas. Kita membesarkan. Jadi ibaratnya jangan terpancing dengan oknum lah bahasa kami Iya. ya. Jadi si owner bengkel segala macam jangan ikut-ikut tercampur. Tapi intinya kita itu sama-sama untuk membesarkan otomotif Bengkulu ini. Urusan kalah menang itu adalah urusan juri. Nanti ya, itu. Kalau kalah kita bangun lagi, kalau menang artinya bonus.
Iya. Nah, itu aja sih, sebenarnya itu aja, Mbak. Kalau menang adalah bonus. Bonus. Pokoknya harus bertahan Betul. ya untuk memajukan otomotif Bengkulu. Itu Kalau yang kalah terpenting. berarti Anda harus Bangun belajar lagi. lagi. Iya, bangun Banyak-banyak lagi. sharing lagi Betul. ke pakar ya. Iya, betul. Terima kasih banyak Mas Oke, Rianto. makasih. Semoga lancar acaranya di tanggal 20 April Makasih. ini nanti, dan semoga kontes yang lebih besarnya nanti Bengkulu Di lebih akhir proper lagi, di akhir tahun akan lebih proper lagi dan lebih keren lagi. Betul, oke. Salam untuk timnya ya. Oke, makasih banyak. Sama-sama Mas Iya. Rianto. Nah pemirsa, terima kasih banyak karena sudah menyaksikan Opini pada hari ini. Jangan lupa terus saksikan Opini hanya di TVRI Bengkulu. Aku Ternova Dini, mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.